Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu tema, yaitu jangan tertidur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita baca di dalam Matius 13 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika seseorang dalam keadaan tertidur, tertidur pulas ya, ia tidak akan tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Entah itu ada pencuri atau perampok, bahkan kebakaran, ya, dan sebagainya. Dalam keadaan tertidur inilah seringkali bahaya datang mengancam, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tersebut, bahwa musuh datang ketika orang sedang tertidur pulas, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman-Nya dengan tegas mengingatkan kita bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Efesus 5 ayat 14 jelas sekali di sana, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita sedang tidur, ya, kalau kita suka tidur, Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa Kristus tidak akan bercahaya di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini masih banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, yang walaupun secara rutin datang ke gereja tiap minggu atau hadir di persekutuan Bapak Ibu Saudara, tetapi sering membiarkan kerohaniannya tertidur, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu Saudara. Tadi di dalam Efesus 5:14 bahwa orang kalau suka tidur, ya, Kristus tidak akan bercahaya di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang sekarang ini ketika ikut ibadah, banyak yang tertidur. Entah itu urapannya yang luar biasa, atau entah itu AC-nya yang dingin, saya nggak tahu, saudara. Tetapi pada intinya adalah ketika banyak orang yang tertidur, Kristus tidak akan bercahaya di dalam hidupnya. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang dilakukan hanya sekedar memenuhi kewajiban atau rutinitas belaka, sedangkan hidupnya sama sekali tidak mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Yesus tidak bersinar di dalam hidupnya, tidak bercahaya di dalam hidupnya, sehingga apa? Hidupnya tidak berubah. Tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Terus saja begitu, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada tindakan untuk berubah, begitu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa contoh, Bapak Ibu Saudara. Contoh yang pertama, di dalam Alkitab tentang orang-orang yang sedang tertidur, Bapak Ibu Saudara, atau sengaja tidur, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitakan Injil ke Niniwe, ia lari dari panggilan Tuhan dan lebih memilih naik kapal pergi ke Tarsis. Kemudian badai turun dan semua orang yang ada di kapal mengalami ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah
dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Bapak Ibu Saudara, Yunus 1:5b mengatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, seringkali kita enggan dan tidak mau mengerjakan panggilan Tuhan, dan kita lebih memilih tidur. Sengaja memilih tidur, ya, di dalam kenyamanan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan akibat dari ketidaksetiaan Yunus terhadap panggilan Tuhan, ia harus mengalami akibatnya, Bapak Ibu Saudara. Dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Inilah akibat ketidaktaatan. Akibat dia membiarkan kerohaniannya tertidur, saudara. Yesus tidak percaya dalam diri Yunus, sehingga menerima akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Contoh yang kedua, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Getsemani, saat itu murid-muridnya juga sedang bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus mendapati ketiga muridnya itu sedang tidur, sehingga dia menegur mereka. Bapak Ibu Saudara, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dia sengaja tidur, Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan sendiri menegur dia. Ya, bahkan di dalam Markus 14:37, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma minta berjaga-jaga, tetapi mereka, murid-murid Yesus ini, membiarkan dirinya, rohaninya tidur, Bapak Ibu Saudara, sehingga mendapatkan teguran yang keras daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kerohanian kita tidur. Tadi di dalam Efesus tadi 5:14 dikatakan bahwa Kristus tidak akan bercahaya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak akan memakai kita kalau kita suka tidur, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah dipakainya sebagai alatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kita tertidur, atau jangan biarkan kerohanian kita ini sengaja dibiarkan tidur. Karena Kristus tidak akan bercahaya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga seperti yang Tuhan mau, sehingga Kristus bisa bercahaya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Bapakku yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Bagaimana kami tidak suka, supaya kami tidak suka tidur, Bapak Ibu Saudara. Tidak suka membiarkan kerohanian kita tertidur. Oleh sebab itu, biarlah tolong kami Tuhan, supaya kami terus berjaga-jaga, supaya Kristus bisa memakai kita dan Kristus bisa bercahaya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Anak mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.